Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhral Baiti Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 242112464, mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 2025, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG. Mata pelajaran fikih, materi sholat fardu, kelas 7 di MTS Muhammad Daud, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Seperti biasa, Umi masuk lagi dalam pelajaran apa, Nana? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari silahkan kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, Umi akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini ada tidak berangkat? Tidak berangkat semua. Baik, nanti yang Umi panggil, silakan tunjuk tangan atau hadiri. Akmal Fikri, Hadir. Niki Adelia, Muhammad Bagas, Hadir. Randi Pratama, Sarjono, Hadir. Sally, Patricia, Yuklanda Cahaya, Zakia Amir. Alhamdulillah berangkat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai materi, Umi mau mengulas pelajaran atau pelajaran yang dia lalu. Kita sudah belajar tentang apa? Tayamum. Baik. Masih Apa tentang tayamum? bersuci menggunakan tabung atau tanah. Suci menggunakan tanah atau
belajar tentang sholat. Sebelumnya, tadi pagi kalian sudah sholat belum? Sudah. Oke, Umi, sebelum kita mulai ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa sholat wajib itu harus dilakukan oleh seorang muslim? Ya, ada yang bisa jawab? Silakan sih Pak. Karena merupakan tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan. Bagus, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa akibat jika seseorang itu meninggalkan sholat? Berdosa. Hukumnya berdosa. Ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara kita agar bisa sholat tepat waktu setiap hari? Caranya gimana? Iya. Dengan apa? Niat. Niat dengan sungguh-sungguh. Bisa memakai membuat jadwal sholat. Nah, agar kita termotivasi untuk sholat tepat waktu. Karena sholat adalah tiang agama. Baik, kita lanjutkan sebelum kita ke materi inti. Umi akan buat ice breaking. Nah, biar tambah semangat, biar kamu tambah bermotivasi. Motivasinya atau ice breakingnya yaitu tepuk apa? Sudah siap? Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Terima kasih. Baik, kita ke materi inti. Coba dilihat, ini gambar apa? Orang sholat. Sholat. Hari ini pelajaran kita materinya yaitu menjaga sholat, menjaga diri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nomor 1. Tujuan pembelajaran yang harus kamu pahami adalah nomor 1, menjelaskan pengertian dan hukum sholat fardu. Nomor 2, tujuan pembelajaran hari ini yaitu Menyebutkan waktu-waktu sholat fardu. bukan waktu-waktu sholat fardu. Tujuan yang nomor 3, Mempraktikkan tata sholat fardu. dan tujuan yang nomor 4 yaitu Menunjukkan sifat-sifat pada sholat. itu adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Sudah paham? Paham. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sholat fardu. Apa sih sholat fardu itu? Sholat fardu adalah Sholat yang diwajibkan atas setiap muslim yang balik, berakal, dan tidak memiliki unsur syar'i. Nah, itu adalah pengertian sholat fardu. Sholat diwajibkan atas setiap muslim yang berakal dan tidak memiliki unsur syar'i. Sholat juga merupakan rukun Islam yang nomor berapa? Rukun Islam itu ada berapa? 5. Bukan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, berarti sholat rukun Islam yang nomor 2 setelah syahadat. Lalu sholat juga menjadi tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Dan orang pondasi agama. Selanjutnya, hukum dan kedudukan sholat. Apa sih hukum kedudukan sholat itu? Yaitu hukum sholat itu adalah wajib. Sholat adalah tiang agama dan tanda keislaman seseorang. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Nih, lalu selanjutnya waktu-waktu sholat fardu. Nomor 1, subuh. Sejak sebelum terbit matahari, itu adalah waktu-waktu kita boleh melaksanakan sholat subuh. Kalau sholat duhur, waktunya setelah matahari tergelincir sampai bayangan saja. Sama dengan bayangan kita, itu boleh kita melakukan sholat duhur. Lalu waktu yang nomor 3, sholat asar.
Sholat asar waktunya adalah setelah zuhur sampai menjelang matahari terbenam. Sholat maghrib waktunya setelah matahari terbenam. Itu adalah waktu sholat maghrib. Kalau sudah waktunya merah hilang, itu nanti sholat maghribnya tidak boleh sholat maghrib. Yang nomor 5, sholat Isya. Dilihat ke depan, yaitu tata cara sholat fardu. Nah, ini tata caranya kalian harus tahu, harus mengerti. Nah, itu adalah cara-cara tata sholat fardu. Yang nomor 4 adalah habis nomor 3, nomor 4 yaitu rukuk. Baik, selanjutnya ini ada video, silakan kalian tonton. Urutan gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua adalah takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Meletakkan kedua tangan di antara pusat dan dada. Mau gerakan bersedekah. Gerakan selanjutnya yaitu wudhu sambil membaca bacaan wudhu. Kemudian gerakan yang nomor 5 adalah i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan membaca doa i'tidal sambil membaca bacaan sujud. Gerakan yang nomor 7 adalah duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Perhatikan letak kakinya. Ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud. Gerakan nomor 8 yaitu duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal dilakukan pada salat yang jumlahnya 4 dan 3. Dilakukan di rakaat yang kedua. Selanjutnya, gerakan yang nomor 9 yaitu duduk tasyahud akhir sambil membaca bacaan tasyahud akhir. Ini dilakukan pada rakaat terakhir. Dan gerakan yang terakhir adalah salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya yaitu memalingkan muka ke sebelah kanan dan memalingkan muka ke sebelah kiri. Demikian urutan gerakan salat. Baik, setelah kalian menonton video yang ibu tayangkan, ini nanti ada tugas. Umi bagi kelompok 1, 2, dan 3. Pertama satu kelompok 1 ini tugasnya yaitu membuat poster tentang gerakan sholat. Yang kelompok 2 yaitu mendiskusikan dan meringkas tata cara sholat dan gerakan dan bacaannya. Dan kelompok yang nomor 3 yaitu nanti mempraktekkan sholat.
Sholat. Ya nanti ibu bagi nih. Ini kelompok 1. Silakan nanti diisi ya. Kerjasama. Kelompok 3. Nah, silakan diisi. Ya, silakan. Yuk, silakan dimulai diisi. Kasih waktu 10 menit. Yuk. Kalau kurang, boleh bertanya. Ayo kerjasama. Ada yang bunyi, ada yang nanti kasih ngelam, ada yang kasih. Nah, nama ada masalah kelompok pertama? Ada. Kelompok 2, ayo silakan. Diskusi. Kerjasama. Ada masalah untuk kelompok 3? Kelompok 3 silakan itu diisi. Tuh ada kan aksi. Ini kan ada lembar. Isi gerakan sholat apa saja. Silakan diisi tadi. Jadi ada nama ini. Nama kelompok. Nah nanti tulis kelompoknya 1, 2, 3 lalu diisi ya. Gerakan sholat dari minat tapi apa tadi yang paham? Gerakan sholat. Nanti habisnya mau praktek. Yuk silakan yuk. Itu namanya nanti isi dulu ya. Kan ada namanya. Kelompok siapa? Ada nama kelompok. Nah, nama kelas kelompok siapa? 1, 2, 3. Nah, habis ini kamu nyatetnya di sini. Oke? Yang sholat habis itu dia semua bapak. Oh, udah paham kan? Suruh apa tadi? Kelompok 3. Iya tadi. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, ada apa? Ini kan nomornya Kelompok aja. Kelompok visual. Nah, nama kelompoknya siapa? Visual. Kalau ini auditori ya. Ini kan sukanya mendengar. Nah, namanya siapa nanti ditulis. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Selanjutnya silakan per kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke, dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Nah, silakan nanti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tata cara gerakan sholat dan membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat, ruku dan membaca doa ruku.
Yang kelima, i'tidal dan membaca doa i'tidal. Keenam, sujud dan membaca doa sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan membaca doanya. Yang kesepuluh, duduk tasyahud akhir dan membaca doanya. Yang kesebelas, salam. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Adakah yang mau mengomentari dari kelompok 1? Silakan. Silakan sih Pak. Bagaimana tata cara duduk tasyahud awal? Bagaimana tata cara duduk tasyahud awal? Ya, kelompok 1 ada bisa jawab. Tasyahud awal kaki kiri didudukkan dan tasyahud akhir kaki kiri dimasukkan. Nah, sudah paham? Kalau kaki tasyahud awal, kaki kiri itu kita dudukkan. Nah, kalau tasyahud akhir, kaki kiri dimasukkan. Itu cara membedakan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan biar semangat yuk. Selanjutnya, siap-siap. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu pengertian salat fardu. Salat fardu adalah salat yang diwajibkan atas setiap muslim yang balik berakal dan tidak memiliki uzur syar'i. Merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Menjadi tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan dan hukum salat fardu adalah wajib. Yang kedua yaitu waktu-waktu salat fardu. Subuh sejak fajar hingga sebelum terbit matahari, zuhur setelah matahari tergelincir sampai bayangan sangat panjang, asar setelah zuhur sampai menjelang matahari terbenam, maghrib setelah matahari terbenam sampai hilang mega merah, isya setelah maghrib sampai tengah malam. Yang ketiga, tata cara sholat fardu. 1. Niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat pendek. 4. Ruku dengan membaca bacaan ruku. 5. Iktidal dengan membaca doa iktidal sujud. Duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Salam ke kanan dan ke kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 ada yang mau komentari atau bertanya silakan. Oh iya, Dani silakan Dani. Bagaimana cara mengetahui masuknya waktu sholat zuhur tanpa melihat alat untuk mengetahui waktu seperti jam? Oke, silakan kelompok 2 untuk memberi jawaban. Siapa yang bisa, yuk. Ya, silakan sih Pak. Dengan melihat bayangan sama panjang dengan tubuh. Oke, dengan cara melihat bayangan sama panjang dengan tubuh. Itu sudah waktunya masuk sholat zuhur. Kalau tidak ada jam atau tidak ada waktu untuk melihat sholat zuhur. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, siap-siap untuk kelompok yang nomor 3. Ini mempraktekkan, silakan untuk maju ke depan mempraktekkan gerakan sholat dengan benar. Yuk silakan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asliman wa ala minal musyrikin
Inna salati falahu wa bizalika umirtu wa amin. Ar-Rahmanir Rahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma shi'ta Allahu Akbar. Subhana rabbiyal wa bihamdi. Subhana rabbiyal wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli wa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kelompok 3 sudah praktek sholat. Beri tepuk tangan aplaus yang biar semangat. Baik. Kelompok 3, ada yang mau mengomentari dari gerakan sholat yang sudah dipraktekkan tadi? Silakan Naila. Pada tasawuf akhir kaki yang sebelah kanan tidak ditekuk. Oke, tadi ada yang mengomentari pada tasawuf akhir kaki kanan tidak ditekuk. Jadi seharusnya prakteknya kaki kanan diapain? Tekuk. Itu dimasukkan ke kiri. Jadi besok dibenahi lagi ya. Kalau tasawuf akhir kaki kanan harus ditekuk. Oke, terima kasih untuk Naila untuk komentarnya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya. Kita sudah memasuki session terakhir ini ya. Kita sudah praktek, sudah diskusi, sudah mempresentasikan, sudah. Selanjutnya kita refleksi. Pertanyaannya adalah apa manfaat sholat fardu yang kamu lakukan? Hadir merasa senang dan damai. Oke, artinya merasa senang. Kalau di sholat fardu merasa damai. Apakah kamu sudah sholat 5 waktu hari ini? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah sholat 5 waktu. Jangan sering bolong-bolong, harus sholat 5 waktu. Karena itu adalah yang agama. Oke, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini yaitu bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi yang sudah balik dan tidak berakal dan tidak ada uzur. Karena sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan tiang agama. Dan siapa yang tidak melaksanakan sholat berarti dia meruntuhkan tiang agama. Dan kalian harus ngerti tata cara bagaimana gerakan sholat itu yang baik dan benar dan mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar sholat kalian
menjadi lebih baik. Bisa disiplin waktu dengan sholat tiap hari. Oke? Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada tugas dari Umi. PR-nya yaitu silakan kalian mendokumentasikan sholat selama 3 hari. Pak? Lalu nanti dikumpulkan minggu depan. Kalau dokumentasikan foto kan silakan. Habis itu dikumpul ya. Oke. Sudah siap semua? Sudah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.